Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin di Januari 2015. Terima kasih buat yang sudah bergabung di sedekah rutin bulanan untuk membangun 100 pesantren di 100 kota. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan saya dan kawan-kawan tetap sebagai orang-orang yang amanah dan profesional, insya Allah. Baik, kemarin Jumat saya bercerita tentang kuliah online. Kita masih dalam suasana tema kasih sayang dan tanggung jawab. Bagaimana seorang yang punya kasih sayang itu, dia juga tidak akan melepaskan tanggung jawabnya. Artinya tidaklah disebut kasih sayang kalau kemudian kita membiarkan orang-orang yang ada di sekeliling kita kemudian masuk neraka dan tidak masuk surga, tidak selamat, tertimpa bencana, kena musibah, nggak selamat dari mara bahaya. Nggak benar. Orang yang punya kasih sayang, dia harus menyelamatkan, bukan membiarkan. Maka ketika kemudian orang-orang yang punya orang-orang lagi di pundaknya, di belakangnya, di bawahnya, di samping kanan dan kirinya, maka seyogianya dia punya kasih sayang dan tanggung jawab ini gitu. Misalkan saudara adalah owner dari perusahaan, maka kasih sayang dan tanggung jawab saudara bukan cuma urusan bagaimana mereka punya rezeki, punya duit, mereka bisa memberi nafkah anak istrinya atau suaminya, turunannya atau keluarganya. Tidak sampai di sana saja. Tapi bagaimana kemudian seorang owner, seorang pengusaha kemudian membawa serta semua orang-orang yang ikut usaha dengan dia ikut masuk surga, selamat dari neraka, dan itulah keuntungan sejati. Itu keuntungan sejati seperti yang Allah sebut di dalam surah As-Saffat, ya. Seperti yang Allah sebut di dalam surah As-Saffat surah ke-37, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-Saffat mulai dari 52 ya sampai kita baca 61 ya. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Konsentrasi ya di ayat 60-nya ya. Saya ulangi lagi ayat 60. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Jadi yang disebut dengan keberuntungan sejati, keberuntungan yang nyata, keuntungan sejati, keuntungan yang nyata, keuntungan yang besar, keuntungan yang nyata adalah tidak bersifat duniawi saja, tapi selamat dari neraka, bisa masuk ke surga. Itulah dia lahuwal fawzul azim, ya. Ini menarik nih ayat ini. Cuman kalau kita bahas ini ntar ngelebar lagi. Ini udah pernah saya bahas ya. Udah pernah saya cantumin di www.yusufmansur.com. Jadi tadabbur surah As-Saffat ayat 52 sampai 61 itu ada di dua website ini. Silakan saudara-saudara cari di sana. Bagus banget
Jadi secara filosofi, hikmah, ya, pengertian, pemaknaan terhadap surah As-Saffat. Tapi kapan-kapan insya Allah kita akan singgung lagi. Ini kaitannya saya singgung ketika kemudian kita bicara tentang kasih sayang dan tanggung jawab. Ya. Di kuliahonline.com kemarin dicontohkan ada kisah Nabi Musa. Kasih sayang Nabi Musa kepada pengikutnya, kepada umatnya membuat dia bermental benar-benar seorang pemimpin bangsa. Jauh sebelum kemudian surah Asy-Syu'ara, ya, beberapa saat sebelum surah Asy-Syu'ara, yakni surah ke-26 ya. Surah ke-26 kemarin yang kita baca mulai dari ayat 60. Asy-Syu'ara surah ke-26 mulai dari ayat 60. Fa'atba'uhum musyriqin. Tentara Firaun dan tentaranya ngubur dia musyriqin. Wafsu gitu. Nguburnya tuh wafsu. Jadi judulnya bukan nangkep tapi judulnya mau ngebinasakan gitu. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Sebelum kemudian Nabi Musa, ya, atau sebelum kemudian Nabi Musa diperlihatkan oleh Allah keajaiban yang lain, keajaiban Allah yang Nabi Musa itu banyak banget loh keajaibannya sebenarnya. Banyak. Jadi Nabi Musa dan Bani Israel itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala keajaiban-keajaiban yang sebenarnya harusnya membuat Firaun itu udah beriman dari kapan tahu. Dari kapan tahu. Mulai dari siang tiba-tiba berubah jadi malam. Wih. Berita itu, Bos. Tiba-tiba ente pengari matahari hilang gitu loh. Hilangnya benar-benar hilang gitu. Hilang blek. Pokoknya mati lampunya itu nggak begini loh. Nggak. Kalau kita kan yuksi lailan nahar, atau yuksi nahar lail. Kita pelan-pelan itu kan. Kita kalau meleng nggak langsungin. Di zaman Nabi Musa itu, iya. But langsung gelap. Merinding gitu. Israel itu anaknya Yakub loh, Ustaz, jangan ngomong Israel. Iya. Ya udah lewat dulu dah. Kembali saya mengajak pemirsa semua untuk melihat doanya Nabi Musa, ya, pada saat kemudian menjelang lautan dibelah. Terjadi keajaiban itu karena Nabi Musa punya rasa syukur yang luar biasa. Beliau ketika dihadapkan oleh Allah di depan ada laut, di belakang Fir'aun, kan mestinya udah nggak ada jalan tuh ya. Harusnya kan hopeless gitu. Kalau ilustrasi saya, ada orang jalan dari Jakarta mau ke Sukabumi gitu ya, mau ke Ciawi. Menjelang tol Ciawi, belum sampai depan tol, ini belakang tol, artinya belum nyampe pintu bayar. Mobilnya mogok. Nah, biasanya yang keluar tuh sumpah serapah dari kita. Ya elah, udah tinggal dikit lagi pakai cerita mogok gitu kan ya. Atau sialan nih mobilnya, wah, dari tadi nggak apa-apa, sekarang lupa dia bahwa Allah sudah menyelamatkan perjalanan dia dari mulai awal sampai menjelang tol. Kalau tinggal sejengkal lagi pintu tol, lalu sejengkal lagi, kan sebenarnya ya nggak apa-apa gitu, be the winner aja. Nah, umatnya Nabi Musa, pengikutan Nabi Musa hampir jadi nggak the winner, atau mungkin memang udah jadi the loser. Ya, udah ngomongin innalamudrokun aja, innalamudrokun.
Ya, surah Asy-Syu'ara ayat 61. Innal mudrakun, bakalan ketangkep, bakalan kesusul, bakalan kena depan laut, belakang Firaun udah dekat. Begitu melulu. Tapi Nabi Musa enggak. Dia berdoa, apa doanya? Allahumma lakal hamdu. Kalaupun sampai di sini, lakal hamdu. Kalaupun ketangkep, lakal hamdu. Kalaupun nanti enggak selamat, lakal hamdu. Kalaupun nanti kena bahaya, lakal hamdu. Segala puji bagimu ya Allah. Keren. Keren. Bisa bersyukur gitu. Bisa bersyukur. Wa ilaikal mustaka. Kepada engkau sajalah kami mengeluh ya Allah. Wa antal musta'an. Engkau saja yang bisa menolong kami. Engkau yang bisa membantu kami. Engkau yang bisa mengeluarkan kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cakep dah. Cakep. Ada orang yang kemudian rukonya habis kebakar, lalu dia bisa bilang Allahumma lakal hamdu, makasih ya Allah. Ini ruko udah bikin alhamdulillah dengan izinmu ya Allah. Istri saya dulu melahirkan ada duitnya. Lahir lagi ada duitnya, melahirkan lagi ada duitnya. 4 anak, sampai anak tuh TK, SD, SMP, semua udah pada kuliah, udah pada kerja. Sekarang rukonya kebakar, alhamdulillah. Ucapin alhamdulillah, keren itu. Udah 7 tahun berumah tangga, akhirnya cerai juga, alhamdulillah. Suaminya marah, oh emang lo dari dulu emang seneng kalau cerai lo ya, gitu. Padahal maksudnya alhamdulillah. Bang, biar gimana, alhamdulillah udah 7 tahun kita ya bang nikah. Banyak perempuan yang belum pernah menikah, banyak laki-laki juga belum pernah menikah. Sekarang kita nikah bang, udah 7 tahun, alhamdulillah mau diapain lagi? Keren. Keren. Akhirnya kemudian bisa di DO, ini kan prestasi bos, nggak semua mahasiswa bisa di DO loh. Ucapkan alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, makasih, nanti saya akan datang, saya akan taklukin lagi kampus Geto. Dan buktiin ternyata di luar hebat, akhirnya kampus ngundang ya kan. Tolong dong kepada Mas Mansur nih, Mas Yusuf nih ngasih stadium general buat mahasiswa-mahasiswa. Wah, saat itu kan kita alhamdulillah gitu kan. Subhanallah, dulu kita dikeluarin. Sekarang kita malah diundang untuk memberikan terus kita balas dah, enggak. Dulu DO gua, dendam, hati-hati, enggak boleh. Lupakan. Karena itu kebaikan juga adanya ya kan. Nah, inilah filosofi ini nih yang kemudian kita ajarkan di kuliahonline.com. Ikut tuh, ikut. Nah, saya merekomendasi saudara ikut kuliahonline.com ya, dan ya berkala ngubek-ngubek yusufmansur.com yang free. Ya, yusufmansur.com yang ini yang subsidi, yang berbayar. Kenapa? Karena saudara harus belajar mencintai Rasulullah, belajar mencintai Allah, belajar mencintai Quran, belajar mencintai sunnah, belajar punya amalan-amalan yang mendekatkan diri saudara kepada apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Belajar tentang amalan-amalan yang membuat Anda dicintai Allah dan Rasulnya, membuat Anda mencintai dan mencintai Quran. Harus belajar. Gimana caranya ente mau cinta, ente nggak kenal, ente nggak tahu. Dan bagaimana caranya kenal dan tahu, ente nggak berusaha untuk kenal dan tahu. Belajar. Kalau belajar jadi tahu gitu loh. Ya. Kembali kita. Jadi ada kasih sayang dan tanggung jawab, ya. Sampai kemarin pekan yang lalu sampai hari ini juga kita bicara bahwa Rasulullah ketika dicabut nyawanya mengucap dat ummati 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 umatku umatku umat. Nah, bila kita kepengen kemudian menjadi umatnya Nabi, harus berusaha. Ketika berusaha, jadilah kita umatnya Nabi. Ketika jadi umatnya Nabi, kita termasuk yang disebut oleh Nabi. Insya Allah termasuk juga yang disebut nama Nabi ketika hari berbangkit. Seperti apa sebutan Nabi ketika hari berbangkit? Kita teruskan setelah yang berikut ini, silakan. Membanggakan gitu ya ketika kemudian Rasulullah menyebut nama kita sebagai umatnya. Atau ketika Rasulullah menyebut nama umati, badan kita naik sendiri, datang sendiri kepada Rasulullah. Nanti di padang mahsyar, keren itu. Kayak gini deh. Ini
apa ya istilahnya, wakil dari kepala sekolah gitu ya. Terus kita berbaris di sini. Ya. Kemudian wakil kepala sekolah ini megang kertas gitu. Kemudian dia manggil, Paskibra, Paskibra. Nah, kan yang merasa Paskibra pasti dia datang kan? Pasti datang nggak? Menuju pada kelompok Paskibra. Oke. Terus klub sepak bola. Makanya sepak bola berangkat lagi sepak bola. Oke. Terus kemudian kelas 1A, yang 1A kemudian ke 1A. 1B atau bus 3 yang udah megang bus 3 nggak mungkin naik bus 4, betul kan? Nah, ketika Rasulullah nanti di padang mahsyar menyebut ummati, ente bangun apa enggak gitu. Kalau kita umatnya sejak di dunia ini masih hidup pasti bangun lah, seperti yang siloka yang saya bilang, seperti logika yang saya bilang tadi, pasti bangun itu, ya kan? Kalau ente bangun padahal ente bukan anggota Paskibra, kira-kira ada yang melarang nggak? Ini siapa nih? Ikut-ikutan. Badan kecil kayak gini mau jadi Paskibra. Yang kecil jawab, biar lo tinggi mau nyampe tiang tuh. Iya kan, nggak bisa gitu loh. Siapa sih yang dipanggil wisuda? Ya ikut wisuda lah. Biar kata ente berpakaian wisuda, tapi ente bukan orang yang diwisuda, nggak bakal dipanggil juga, sampai budek nggak boleh panggil. Berjuang itu loh, berjuang. Limit lihada falyamalil amilun. Untuk urusan yang kayak begini, maka beramallah dengan amal yang sebenar-benar beramal. Berjuang itu loh. Saya nggak bosan-bosannya mengingatkan gitu ya. Kalau bisa gitu ya, kita udah naik kelas itu beribadah, karena emang pengen dicintai sama Nabi gitu. Man ahya sunnati, apa kata Rasulullah? Faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bissalam. Keren banget. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia sudah mencintai diri. Dan siapa yang mencintai diriku, maka dia akan bersamaku di surga. Dan dipakainya juga kan loh. Dipakainya juga kalimat kan, kana. Yakni sebenarnya namanya udah ada di surga jatuhnya. Bukan saya kuno ma'i fil jannah, nanti dia, bukan sebenarnya. Jadi siapa yang mencintai diriku, dia sudah bersamaku di surga. Pasten nih. Ya sunnati, siapa yang mencintai sunnahku, menghidupkan sunnahku, mengerjakan sunnahku, tanpa lelah, tanpa bosan, perhatian betul, pengennya maksimum, tidak 2 tapi 4, tidak 4 tapi 8, tidak sedikit tapi banyak. Sunnah apa saja? Sunnah makan ade, sunnah berdandan ade, sunnah ngaca ade, sunnah buang air besar kecil ade, sunnah kentut ade, sunnah dengar orang bersin ade, sunnah sakit, sunnah jenguk orang sakit, sunnah dapat duit, sunnah hilang duit, semua sunnah dari mulai pagi sampai pagi lagi. Cuman Islam yang komplit itu ada. Ilmu, ibadah, itu sebenarnya asasi manusia. Manusia perlu sama ilmu, makanya dia nyari. Kalau kosong pikiran dia malah bingung. Itu udah asasi. Ibadah juga begitu. Kepada siapa dia menyembah, bagaimana caranya dia menyembah. Islam asik, 24 jam tersedia. Pilihannya banyak, dari mulai yang wajib yang gak bisa kita pilih, sampai yang sunnah yang kita bisa pilih. Allah karim. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia sudah bersamaku di surga. Kita berdoa yuk pemirsa. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita kepada yang menghidupkan sunnahnya Nabi, lalu dihitung sebagai orang-orang mencintai Nabi, lalu kemudian bisa bersama Nabi di surga. Ya Allah, dengan segala apa yang Kau ketahui tentang kekurangan kami,
tentang dosa kami, tentang kelalaian kami dalam mencintai Rasul-Mu, mencintai Nabi-Mu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam buat. Ya Rasul, salam untuk. Ya Allah, Kau tahu kekurangan kami. Salat duhanya tipis, males, puasa apa lagi. Salat malam dua apa lagi. Sedekah juga berat, bawaannya kurang melulu. Tapi mudah-mudahan Kau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasul-Mu, ya Allah. Dan jauhkan kami dengan kekasih kami, ya Allah. Bikin kami cinta kepada Nabi kami. Bikin kami cinta kepada Rasul kami. Jagalah aib kami, ya Allah. Jangan sampai ketemu Rasul-Rasul tahu keburukan kami, kemaksiatan kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan kekasih kami, ya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.